ada membahas mengenai rekayasa keterangan kasus di Mahkamah Konstitusi, yang mana pengacara yang berada di situ yaitu antara lain Bapak Wijayanto. BW, yang saya katakan itu kan. Nah, seharusnya dari saat itu yang banyak masyarakat sudah tahu bahwa kalau kejadian seperti itu yang ditayangkan oleh YLK, maka mestinya ini akan jadi tersangka. Karena sangat kuat indikasinya bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi di depan mahkamah. Baik, Pak Alfon, maaf saya potong dulu, kita akan mencoba menghubungi reporter yang ada di Mabes Polri. Ya, halo, Helena Sinca, silakan dengan laporan Anda dari Mabes Polri. Nampaknya hubungan telepon kita terputus dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Alfons. Iya, Pak Alfons, memang jika benar begitu ya, ada penangkapan dari Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Tapi mengapa Bambang Wijayanto yang ditangkap begitu? Apa alasannya? Ya karena kalau kita lihat beberapa kejadian yang mana karena BW ini sebelum menjadi komisioner KPK, dia seorang pengacara. Nah, ini dalam dunia beracara dalam banyak hal bisa terjadi seorang pengacara itu dalam membela kliennya juga menempuh langkah-langkah yang berkemungkinan dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana. Jika kita lihat juga tadi sebelum ada keterangan dari Kadif Humas Roni F. Sompi, Pak Kapolri sempat menyatakan bahwa bukan polisi yang menangkap. Mengapa sampai terjadi seperti hal itu di kepolisian? Hal ini biasa dan wajar sekali karena di dalam kepolisian, dalam kepenyidikan itu tidak mengenal sebuah garis. Jadi kalau Kapolri omong, maka penyidik di bawahnya akan secara otomatis omong itu. Ataupun kalau penyidik mau melakukan tindakan-tindakan kepenyidikan, tidak harus dalam serta-merta dia laporkan kepada pimpinan tertinggi. Karena penyidik kepolisian itu sifatnya independen, berbeda dari penyidik di instansi lain. Mereka lapor ke atas untuk dikonsultasikan, dikoordinasikan. Dan penyidik kepolisian, mulai tingkat polsek sampai di tingkat Mabes Polri, itu independen sifatnya, diatur dalam Perkap Kapolri. Jadi menurut Pak Alfonso ini garis perintahnya sudah benar begitu ya? Sudah benar. Oke. Berarti tidak salah walau sampai KPLT Kapolri sendiri sampai tidak tahu penangkapan ini? Saya tidak tahu karena dianggap hal ini perlu dikerjakan pagi-pagi ya, dikerjakan oleh penyidik. Ini menunjukkan bahwa independensi penyidik tidak dipengaruhi oleh atasan siapapun. Ini untuk mencerminkan informasi selama ini bahwa kalau penyidik bekerja karena profesionalitas dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana. Justru ini membuktikan profesionalitas polisi, bukan dia akan bertanggung jawab terhadap langkah hukum apapun yang terjadi, termasuk sampai dengan langkah-langkah pemecatan. Kalau dia dalam melaksanakan kegiatan tersebut menyalahi ketentuan apalagi melanggar hukum, resikonya itu. Berarti bukan adanya dualisme di dalam badan polisi sendiri, ketidaktahuan dari PLT Kapolri ini. Tidak seperti itu. Oke, apakah tidak menimbulkan perbedaan wewenang begitu? Adanya pecah wewenang dari tanggung jawab satu ke tanggung jawab dua lainnya? Ada pendelegasian wewenang dalam hal ini. Jadi misalnya kita dalam melakukan kegiatan penyidikan, itu kan penyidik selalu menandatangani kegiatan-kegiatan penyidik. Jadi siapapun dia, Kabar Eskrim, Kasat Serse, Dir Serse, di bawah tanda tangan penyidik sebagai penyidik. Jadi melakukan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, pemberita acara sebagai penyidik. Jadi peran penyidiknya yang dikedepankan. Iya. Bambang Wijayanto dikatakan ditangkap terkait dengan keterangan palsunya di sengketa di Kota Waringin Barat. Dan kejadian itu bisa dikatakan sudah beberapa tahun silam. Betul. Tapi kan yang kenapa baru saat ini begitu ya? Apa dilakukan baru saat ini? Ya ini sama, kegiatan penyidikan itu kan dimulai penyelidikan. Pengumpulan berbagai bukti harus secara memadai dan komprehensif dan dikerjakan secara teliti dan terukur. Jangan sampai setelah ditetapkan tersangka baru cari-cari keterangan saksi. Sekarang kita akan lihat ke depan, apakah polisi akan memanggil si A, B, C untuk didengar sebagai saksi, ataukah dia langsung meneruskan kegiatan penangkapan ini dengan penahanan dan berita acara di Bambang Wijayanto sendiri. Baik, ini adalah sengketa lama, tapi mengapa begitu seolah-olah ada kaitannya tentang penangkapannya di Gunawan begitu, seolah-olah melempar bola panas kemudian? Mungkin saja bisa ada korelasi, tapi bisa juga tidak ada korelasi dalam hal ini karena ya kalau saya katakan tadi kegiatan penyidikan itu kan sebuah kegiatan profesional yang independen. Kalau mereka merasa ini cukup bukti, kenapa dibiarkan? Maka memang lama dan cepatnya waktu untuk menentukan dari keterangan itu diterima sampai dengan menetapkan tersangka ataupun penangkapan itu menunjukkan kualitas daripada profesionalitas penyidik itu sendiri. Yang saya katakan tadi ini merupakan langkah bunuh diri apabila penangkapan yang sedemikian mendadak ini tanpa didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti dialog bersama Bapak Alfon. Saya jeda berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana. Breaking News Indo TV akan kembali sesaat lagi.
beli kacamata, gratis lensa, serta diskon 20% untuk sunglasses. Plus easy pay 0% dengan menggunakan kartu kredit Citibank. Hingga 9 Februari hanya di Optik Say. Memulai rutinitas di pagi hari bersama kabar dan ragam informasi yang kami berikan untuk Anda. Bersama saya Prab Jaya dan Saya Ciria Fafri tentunya dalam program Jeda Pagi. Menyentuh inspirasi di waktu jeda pagi Anda. Jadi kalau kita mau Jeda pagi, setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV, luar biasa. Tolak angin ada di seluruh dunia. Di Asia, di Eropa, di Amerika. Sejak tolak angin. Thank you Tolak Angin. Orang pintar, minum tolak angin. AFC Asian Cup 2015 telah memasuki babak quarter final. Jangan lewatkan pertandingan juara grup C Iran melawan Irak, serta juara bertahan Jepang melawan Uni Emirat Arab. AFC Asian Cup 2015, Jumat 23 Januari 2015, live, eksklusif di Sindo TV luar biasa. Kembali lagi di Breaking News Sindo TV terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari penangkapan Wakil Ketua KPK tersebut, kita akan bergabung dengan rekan Helena Sinca di Mabes Polri. Ya, Helen, bagaimana perkembangan di Mabes Polri? Adi, memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, memang pihak Barreskrim telah menangkap Bambang Wijoyanto, yaitu Wakil Ketua KPK, dan penangkapan ini memang pada tadi pagi sekitar pada pukul 7.30 ketika Bambang Wijoyanto mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan memang menurut keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri yaitu Tony Sompi, memang penangkapan ini berdasarkan 3 bukti yang telah diperoleh, yaitu berupa dokumen dan para saksi dan 2 ahli. Dan memang terkait penangkapan ini memang terkait kasus yang sekitar pada tahun 2010, yaitu sidang MK 2010 terkait dengan pemilihan pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, bahwa memang berdasarkan informasi yang kami peroleh terdapat masyarakat yang melaporkan bahwa masyarakat tersebut memang disuruh untuk memberikan keterangan palsu terkait dengan pemilihan pilkada di Kota Waringin Barat. Ya, Helena, apakah pihak KPK sendiri sudah tiba di Mabes Polri? Kira-kira 15 menit yang lalu dari pihak KPK pun sudah mendatangi Mabes Polri, dan mereka pun langsung menuju ke ruang penyidik dan belum sempat memberikan statement apapun terkait penangkapan dari Wakil KPK Bambang Wijoyanto ini. Dan memang sekarang ini memang dari Pak Bambang Wijoyanto sendiri memang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Barreskrim, dan belum diketahui sampai kapan pemeriksaan ini berlanjut. Dan kami pun di sini juga para awak media masih menunggu keterangan dari penyidik dan juga dari pihak KPK. Ya, Adi. Ya, Helena, bisa dijelaskan kembali apa alasan pasti dari pihak kepolisian menangkap Bambang Wijoyanto? Ya, penangkapan ini memang terkait dengan kasus pemalsuan, yaitu dari ketika pilkada tahun 2010 di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di mana memang di sini memang kedudukan
Pak Bambang Wijayanto ini masih sebagai penasehat ahli, di mana beliau diduga menyuruh beberapa masyarakat untuk memberikan keterangan palsu ketika pilkada tahun 2010 di Kota Waringin Barat tersebut. Sudah adakah keterangan dari pihak kepolisian sejak kapan kasus ini mulai diselidiki oleh pihak kepolisian? Ya, kasus ini memang diselidiki memang baru-baru ini, karena memang baru-baru ini dari pihak masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada Barreskrim Polri, dan Barreskrim Polri untuk melayani pengaduan tersebut dari masyarakat terkait pemalsuan keterangan, terkait dengan pemalsuan keterangan yang diberikan oleh masyarakat tersebut di dalam pemilu kada di Kota Waringin Barat, Kalimantan. Ya, Adi. Baik, Helena, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Bisa demikian tadi kalau bicara kami bersama Helena Sinca langsung dari Mabes Polri. Ya, tadi disebutkan bahwa ada 3 bukti ya, Adi ya. Ada dokumen, ada juga 2 ahli. Apakah bukti-bukti itu menguatkan begitu penangkapan dari Bambang Wijayanto sendiri, Pak Alfonso? Kalau menyangkut alat bukti itu diatur dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 81. Kalau dikatakan ada keterangan ahli, ada kesaksian, dan dokumennya itu putusan di pengadilan MK nantinya kan, yang dulu dituliskan. Maka itu bukti yang sangat relevan dan kuat untuk menetapkan seorang tersangka. Dan kalau sampai berani menangkap hari ini seorang wakil ketua KPK, yang saya katakan tadi, kalau tidak memiliki bukti kuat ini langkah bunuh diri. Tetapi kalau sampai menempuh langkah bunuh diri, itu pasti bukti tidak terbantahkan, dan si penyidik sudah berani mempertaruhkan apapun untuk dia kerjakan langkah-langkah seperti ini. Biasanya setelah dilakukan penangkapan ini, apalagi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap BW? Penahanan. Kalau penangkapan juga akan ada penahanan dan melengkapi BAP dan dikirim ke kejaksaan agar kejaksaan memberikan petunjuk apakah berkas yang telah diperiksa tersebut memenuhi unsur untuk pasal-pasal pemalsuan yang sebagaimana dimaksud. Apakah mau 263 KOP, 266 penggunaan dokumen palsu dan sebagainya. Ya. Dengan ancaman hukuman bermacam-macam. Ya, dan harusnya ini Barreskrim memang tepat gitu, karena Barreskrim sendiri yang menangkap begitu ya. Betul. Apakah ini merupakan proses yang lama karena kasus ini merupakan kasus lama gitu, Pak Alfonso? Sebenarnya kalau mengikuti prosedur penyidikan, ini kasus sebenarnya tidak juga bisa dikatakan lama, dan seharusnya cepat sekali karena pemberitaan menyangkut hal-hal serupa ini terlalu sering dan sudah banyak informasi yang beredar sampai di Indonesia Lawyers Club itu pun pernah diangkat. Dan hal-hal itu merupakan indikasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap praktek-praktek beracara atau praktek-praktek penyelenggaraan hukum di negeri ini. Dan semua fenomena seperti itu harusnya oleh penyelidik Polri didata untuk diangkat sejauh mana bisa ditindaklanjuti. Gitu. Oke. Sudah diangkat oleh para pengacara di Lawyers Club, tapi baru kali ini diangkat lagi oleh kepolisian dengan melakukan penangkapan. Jadi rasanya kan, kenapa sih momennya saat ini? Gitu? Saya kira ini hal yang baik untuk bangsa ini belajar bahwa tidak ada satu orang pun di negeri ini yang kebal hukum, termasuk para komisioner KPK, termasuk calon Kapolri. Jadi sekarang tinggal adu alat bukti. Kalau memang siapapun juga yang mau menjadi penegak hukum dan hukum itu harus bersih dalam praktek penegakannya, orang harus lebih hati-hati ke depan. Jadi kalau memang, karena begini, seperti KPK, siapapun juga boleh melamar jadi komisioner kan. Tapi kalau merasa kakinya berlumuran dosa karena dulu berpraktek begini begitu, lebih baik mawas diri. Tapi praktek sampai hari ini kan siapapun melamar dan seperti ini. Pengacara yang kemarin-kemarin banyak orang komplain. Ini kita harapkan tokoh yang suci dengan segala jubah kesucian, tapi ternyata ini tidak beda dengan jubah Dracula dari rupa-rupanya. Dan hari-hari ini akan dibuktikan bahwa jubah kesucian yang diagung-agungkan dan diharapkan oleh bangsa ini ternyata berlumuran dengan noda-noda yang tidak bisa dicuci dalam waktu dekat. Ya, cukup disayangkan juga ya, sebagai lembaga independen, KPK bisa dibilang tersusuk oleh orang-orang yang masih punya masalah di bidang hukum. Ini sangat menyakitkan dari perasaan keadilan bangsa ini, karena
sedemikian ketatnya seleksi calon-calon komisioner, sedemikian banyaknya prosedur dilewati, tetapi daftar dosa yang terjadi selama mereka belum menjadi komisioner kok tidak cukup diangkat secara baik untuk dibuktikan. Satu. Kedua, yang bersangkutan pun kalau selama jadi pengacara seperti itu, pernah ada isu seperti itu, di YLK seperti itu, berikan klarifikasi, tuntut yang membawakan acara tersebut, dan tuntut. Yang terjadi selama ini hanya dibiarkan saja. Dibiarkan. Adanya pembiaran dari KPK gitu ya? Adanya pembiaran dari oknum-oknum yang pernah ditenggarai melakukan perbuatan-perbuatan tercela, didiamkan. Hal ini pernah terjadi komisioner KPK yang lalu. Ada seorang pengacara kondang menuliskan sampai menuliskan buku bahwa komisioner ini tangannya berlumuran dosa, tetapi itu didiamkan sampai berakhirnya masa mereka, dan pengacara kondang ini menulis buku, dan tulisan itu tidak pernah dibantah dan disanggah mengenai kekotoran yang ada di KPK. Oke, dan harusnya apa begitu ya tindakan yang harus dilakukan oleh KPK selanjutnya atas penangkapan ini? Ya Pak Alfonso, kita tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana karena Breaking News Indo TV akan kembali saat lagi. Beli kacamata gratis lensa serta diskon 20% untuk sunglasses. Plus easy pay 0% dengan menggunakan kartu kredit Citibank. Hingga 9 Februari hanya di Optik Safe. Kejujuran adalah hal yang paling berharga. Top Coffee memang enak. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee Blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia. Untuk negeriku, satu pilihan kopi. Jujur, Top Coffee. Saatnya bicara jujur. Berani, beli 3 gratis 1. Jadi Indonesia pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV luar biasa. Unik, aneh, lucu, dan pastinya menghibur. Uniknya tuh di sini. Hadir Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV luar biasa. Gaya hidup sehat itu wajib. Semua aktivitasku harus sehat, harus benar. Kalau masuk angin, minum tolak angin. Kalau aku kena flu, minum tolak angin flu. Tolak angin flu, cara sehat, cara benar, atasi flu. Orang pintar, minum tolak angin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Indo TV masih melanjutkan perbincangan yang semakin panas ya tentang penangkapan dari Bambang Wijoyanto ini. Pak Alfonso tadi menyebutkan bahwa adanya pembiaran dari KPK begitu. Apa sih seharusnya yang harus dilakukan oleh KPK atas kasus-kasus yang mencuat yang dikatakan mencemarkan nama baik KPK begitu? Menurut saya bukan mencemarkan nama baik KPK, mencemarkan nama baik oknum-oknum atau orang-orang sebagai pendukung hak komisioner di KPK. Sebagai contoh misalnya, waktu ILK Lawyers Club menyampaikan bahwa ada memberikan keterangan palsu ke MK, itu harusnya yang punya diri yang sebagai pengacara memberikan klarifikasi dan menuntut siapa yang menyiarkan itu. Ini mencemarkan nama baik saya secara hukum, bukan mendiamkan. Hal tersebut berulang seperti beberapa yang lalu dari Kompasian.com menyatakan ada 6 kali pertemuan dan pertemuan ke-6 melakukan penyadapan kalau begitu karena menduga ada seseorang yang menghalangi langkah daripada salah satu anggota KPK atau komisioner untuk maju. Dia tuntut bahwa ini memuat berita itu palsu dan sebagainya, tapi dia tanggapi fitnah tapi diam saja. Nah, setelah fitnah terus diam saja, kemudian tidak ada tindakan lanjut, terus seorang sekjen menyatakan benar adanya. Terus juru bicara yang omong keluar dan nyatakan ini fitnah, saya laporkan fitnah mencemarkan nama baik ini. Pasal 310, terutama ini pejabat negara yang harus dijaga nama baik dan kehormatan dalam penegakan hukum. Bela diri dengan tempuh jalan hukum. Jangan hanya menyatakan bahwa itu fitnah gitu. Ya, kalau itu fitnah sambil mengharapkan ada pengasihan atau orang
empati karena kasihan dia teraniaya. Itu bukan hal yang pantas di dalam langkah hukum. Dia harus menyatakan sikap. Iya, apa sih sebenarnya arti diam gitu? Arti diam oleh KPK ini di balik semua itu menurut Pak Dia secara pendukung hak ya, secara orang yang punya hak hukum, ya malas untuk ngomong. Atau udahlah biarkan nanti opini berkembang, silakan saja. Toh saya juga tidak mau tanggapi. Iya. Dia tidak menggunakan haknya untuk membela diri terhadap tuduhan atau persangkaan yang dilemparkan kepadanya. Dan ini berbahaya. Berarti diam itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Sangat merugikan. Untuk masalah hukum seperti Betul, ini. sangat merugikan. Karena muncul berbagai opini begitu di Iya. masyarakat ya, karena Betul. mempengaruhi berbagai pendapat di masyarakat. Betul. Begitu ya. Atau mungkin sengaja memang mengembangkan opini dari masyarakat biar menilai sendiri. Di Indonesia dalam banyak hal orang yang teraniaya dengan diam akan mendapat empati dan akan dapat dukungan yang besar. Tapi dalam hal penegakan hukum di mana fakta-fakta hukum begitu telanjang terangkat, orang bukan berempati, orang akan mempertanyakan kalau begitu malaikat yang selama ini kami lihat ternyata ini iblis. Ya toh? Karena masyarakat berharap sekali KPK-nya harus kita selamatkan, perjuangan memberantas korupsi tidak boleh setback. Nah, memberantas korupsi tidak boleh setback, tidak boleh mundur, tidak boleh layu, tapi harus dipimpin oleh para panglima yang memang wakilnya malaikat mungkin. Ya, nah ini apakah malaikat atau setan? Karena setan dulunya malaikat juga. Apakah KPK diam berkaitan dengan begitu banyak pendukungnya begitu yang mendukung KPK seolah-olah Karena setelah penangkapan ini, karena di media sosial seperti Twitter ya, sudah banyak hashtag yang mengaitkan dengan Save KPK. Saya tidak percaya itu Save KPK ataupun dukungan serupa itu. Saya mengalami tahun 2001 bagaimana seorang Presiden Republik Indonesia yang namanya Gus Dur almarhum dengan dukungan massa yang begitu pekat di akar rumput. Apa yang terjadi? Ada pasukan berani mati, ternyata cuma pasukan berani malu. Waktu Gus Dur disuruh keluar dari istana dan sebagainya di-impeach pun dengan alasan-alasan yang pada saat itu kita pertanyakan keabsahan hukumnya. Nyatanya tidak ada perlawanan. Jadi orang katakan Gus Dur juga didukung oleh sebagian besar rakyat. Punya masa jelas. Nyatanya seperti itu keadaannya. Sekarang kita dengar, ini kan cuma yang mendukung hanya cuma di media sosial, orang-orang bisa tulis dan bisa baca. Rakyat kecil nggak tahu apa-apa. Berapa persen orang yang melek huruf yang bisa bermain di hashtag dan berfacebook dia? Persentasenya kecil. Jadi bisa melihat tanggapan orang seperti ini karena dalam beberapa kasus pihak polisian banyak yang terjerat. Oknum di kepolisian banyak yang terjerat oleh kasus juga. Ya. Ini saat yang tepat. Silahkan para penegak hukum saling adu kesaktian berdasarkan mantra-mantra hukum. Jadi kalau adu kesaktian mantra hukum dikeluarkan dan saling adu, biarkan saling tangkap-menangkap dan rakyat akan menerima manfaat, yaitu negeri ini akan lebih bersih dalam hal melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Kalau saling melindungi, tolong telepon dulu pimpinannya, kok Kapolri belum tahu dan sebagainya. Ini apa-apaan, mau jadi negara hukum atau menjadi beberapa penulis ada sebutkan negeri para mafioso. Pernah ada tulisan itu. Oke, Pak Alfonso, apakah ini menunjukkan bahwa KPK tidak mempunyai kekuasaan absolut lagi begitu? Ya, kalau istilahnya dulu KPK itu pernah ada yang menyamakan cecak dan buaya. Kalau saya cuma bilang ini antara kucing memakai kepalanya macan, nakut-nakutin orang, begitu terbuka belangnya, oh dia cuma kucing. Yang tidak punya kekuatan mencengkeram kuat. Jadi ini cuma 5 tahun. Tegakkan hukum proporsional dan sesuai ketentuan. Jangan melampaui gaya-gaya nakut-nakutin. Ya. Karena yang kemarin-kemarin sudah begini-begini sampai hari tidak ada langkah lanjut. Tangkap. Yang mereka katakan tersangka, tangkap. Supaya benar kan? Ya, terkait dengan dukungan media sosial yang sempat saya singgung tadi, kita ada informasi sedikit yang akan kita sampaikan ke pemirsa. Ya, informasi. Ya, penangkapan Wakil Ketua KPK oleh Barreskrim Polri menuai reaksi langsung masyarakat Indonesia di sosial media. Hashtag Save KPK menjadi trending topik di Twitter dan hal ini membuat publik semakin bertanya, ada apa dengan negara ini? Ya, pasalnya penangkapan ini dilakukan dalam waktu tidak jauh dari penetapan tersangka kepada calon Kapolri beberapa waktu lalu. Hal ini menimbulkan tanda tanya para netizen, ada apa dengan negeri ini. Soal mendukung Wakil Ketua KPK, hashtag Save KPK menjadi trending topik di media Twitter. Nama Bambang Wijayanto juga populer di waktu bersamaan. Seperti
keterangan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni Sompi, Bambang Wijayanto ditangkap di tengah jalan di wilayah Depok atas tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan pemilu Kada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 lalu. Ya, dari keterangan Kadif Humas mengatakan bahwa Bambang Wijayanto ditangkap di tengah jalan di wilayah Depok. Apakah memang penangkapan seorang jabatan pejabat negara, pejabat independen ini layakkah ditangkap di tengah jalan seperti itu, Pak Alphonse? Kalau diduga tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya tangkap di mana saja kan. Tapi kan beliau masih bertugas sebagai wakil ketua KPK dan banyak kegiatan yang akan ke kantor juga. Ya, layak tidaknya itu sangat tergantung ukuran ya. Tetapi dapat tidaknya secara hukum. Jadi sekarang yang kita uji secara hukum. Kalau memang penangkapan itu ada aturan yang mengatur dan melarang, maka ini akan menjadi sebuah isu hukum baru. Ya. Tetapi apabila secara hukum dapat dibenarkan, maka ini sebuah tindakan yang patut dikerjakan. Dan mungkin kalau banyak komentar dan sebagainya, ini mungkin pembuktian terhadap adagium hukum bahwa kalaupun langit akan runtuh, Ya. berjuta orang akan berteriak pun, tapi hukum harus tegakkan di bumi ini. Dan ini saya kira saat yang tepat pembuktian adagium itu. Dimanapun ditangkap nggak masalah. Nggak ada masalah. Karena yang penting bukan orangnya, perbuatannya yang dipersangkakan bisa nggak dibuktikan. Oke. Iya, ya, kita tahan dulu Pak Alfonso. Kita sudah terhubung dengan Sigit Pamungkas dari Kota Waringin Barat. Ya, selamat siang Sigit. Iya, selamat siang. Ya, Sigit, apakah benar ada kisruh mengenai dari penangkapan Bambang Wijayanto di Kota Waringin Barat? Bagaimana? Iya, memang saat ini sambil kasus AirAsia lagi ramai dibicarakan di Kota Waringin Barat. Sekarang warga Kota Waringin Barat kembali diramaikan kasus dugaan yang diduga BW mengatur kesaksian palsu kasus pemilu Kada Kobar tahun 2010 yang terlibat diantaranya Bupati Ujang Iskandar beserta pasangannya Eko Sumarno dan pasangan satunya Sugianto Sabran bersama Ujang Iskandar bersama pasangannya Bambang Purwanto. Kemudian calon satunya waktu itu Sugianto Sabran beserta Eko Sumarno. Jadi saat itu memang pada tahun 2010 pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto itu posisinya kalah di pemilu kada. Dari perolehan suara hampir dimenangkan Sugianto Sabran, bedanya cukup telak, hampir puluhan ribu suara. Namun pada saat itu Ujang Iskandar menggugat di MK menggunakan pengacara Bambang Wijayanto. Dan di saat itulah diduga mereka mempersiapkan saksi-saksi palsu untuk mengungkap bahwa adanya politik uang yang dilakukan pasangan Sugian pada saat pemilu kada. Demikian. Ya, apakah sudah ada keterangan dari pejabat daerah setempat begitu ya, mengenai penangkapan ini? Sampai saat ini kita masih memburu Pak Bupati ya, Pak Ujang Iskandar. Cuman memang dari tadi pagi setelah adanya konferensi pers dari Mabes Polri melalui Kadif Humas, saat ini kondisi handphone handphone Ujang Iskandar sudah mulai tidak aktif. Kemungkinan memang beliau sudah mengetahui kabar ini dan mencoba menghindar dari buruan pers. Demikian. Iya, kita terus menunggu ya. Iya. Ya, terima kasih Sigit Pamungkas dari Kota Waringin Barat. Ya, meskipun di sana masih suasana duka tentang kecelakaan AirAsia masih terasa, namun tidak harus menutup adanya kasus ini juga. Saat ini Bupati yang sempat menggugat di MK adalah Ujang Iskandar dan masih menjabat sebagai Bupati. Kalau Anda melihat sendiri, kelanjutannya terhadap Bupati Ujang Iskandar seperti apa, Pak? Sejauh kemenangan beliau itu memang didukung oleh alat bukti yang sah dan berkekuatan secara hukum, tidak ada masalah. Tapi kalau kemenangan itu nanti ternyata didukung oleh alat bukti yang dimanipulasi atau yang dipalsukan, ini menjadi masalah hukum. Ini terkait dengan saksi-saksi palsu. Jadi memberikan keterangan palsu yang akhirnya membuat sebuah keputusan seolah-olah putusan itu sah secara hukum, tapi dasar keputusan tersebut dan keterangan-keterangan yang dipalsukan. Kalau itu yang terjadi, maka pasalnya 266 menggunakan keterangan palsu atau yang bisa menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri. Oke. Tapi apakah dibenarkan seorang
pimpinan KPK begitu menjadi seorang saksi gitu tentang sengketa pilkada ini. Apakah memang dibenarkan? Dulu dia belum jadi komisaris KPK, masih menjadi pengacara. Itu yang saya katakan tadi. Ini merupakan titik pelajaran yang baik untuk kita menyelamatkan lembaga KPK yang kita cintai itu. Jangan sampai lembaga KPK disusupi oleh oknum-oknum yang dulu kaki tangannya berlumuran lumpur itu sekarang berubah menjadi malaikat-malaikat pencabut nyawa di lembaga yang kita cintai. Jadi semangat save KPK hari ini bukan save orang per orangnya. Kalau yang komisionernya, orangnya, oknumnya ada yang memang punya catatan dosa dan yang belum terungkap dulu dan belum diklarifikasi, ini saatnya dibersihkan supaya ke depan itu jangan membuat masyarakat Indonesia ini terombang-ambing karena jatuh cinta kepada KPK tapi lupa bahwa yang mengawaki KPK ini memang sebenarnya ya para bandidos yang ada di situ dan berpakaian jubah. Ya, Oke, penangkapan ini terkait dengan Bapak Ujaya itu semasa masih menjadi kuasa hukum dari Bapak Ujaya sekarang yang saat ini menjadi bupati di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jika kuasa hukumnya saja sudah ditangkap, kenapa bupatinya yang bermasalah dengan hukum ini masih memimpin? Ini yang memang jadi problem hukum terbesar negara ini ya. Karena ada beberapa keputusan di MK yang sifatnya final and binding, ternyata keputusan tersebut didasarkan pada keterangan-keterangan palsu. Hal tersebut pernah juga diungkap memanipulasi suara di Sumba Barat Daya, salah satu kabupaten di NTT, tetapi yang memanipulasi ini dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tidak bisa diungkapkan, sedangkan pidananya KPU dan KPPS-nya masuk penjara hari ini karena pemalsuan. Nah, Kota Waringin Barat ini karena Mahkamah Konstitusi sudah putuskan dan putusan tersebut final and binding, tidak ada langkah hukum. Hal tersebut hampir sama dengan kemarin yang Pilpres yang lalu. Kita tahu bahwa beberapa KPPS ditahan, diberhentikan karena memanipulasi data. Tetapi karena putusan MK itu final and binding, jadi kita semua menyerahkan pada kotak suara itu. Padahal sebenarnya kalau yang di Irian itu beberapa KPS itu dinyatakan cacat hukum atau ada manipulasi, maka hasilnya adalah cacat hukum. Perbuatan melawan hukum melahirkan anak cacat hukum. Nah, tetapi lucunya lagi undang-undang kita bilang putusan MK final and binding. Padahal putusan MK menyangkut bertentangan tidak dengan konstitusi. Ini ada pidana pemalsuan surat suara, pemalsuan suara jadinya. Jadi memang ini satu utang penegakan hukum yang belum selesai di negeri ini, yang perlu kita perbaiki di masa depan. Oke. Ternyata prosesnya banyak yang salah begitu, ada pemalsuan data segala macam. Dan kita tahan dulu Pak Alfonso dan juga Adi, kita akan kembali saat lagi tetap di Breaking News Indo TV. Kacamata patah diganti, kacamata pecah diganti, kacamata rusak diganti, kacamata patah diganti, kacamata pecah diganti, kacamata rusak diganti. Pakai baru Soclean All-in-One. Flash nyucinya, flash bersihnya, flash wanginya. Soclean All-in-One. Semua masalah kecil hilang. Akhir pekan. Bersama saya Marina Tasapal dan juga rekan saya Amelia. Inilah Tidur Malam Akhir Pekan. Rangkuman informasi selama seminggu penuh. Hadir melengkapi istirahat akhir pekan Anda. Siap menjadi referensi terpercaya bagi Anda. Sindo Malam Akhir Pekan. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV luar biasa. Reinkarnasi. Reinkarnasi.
di Breaking News Indonesia terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Tadi sudah kita bahas mengenai beberapa hal, mulai dari penangkapannya hingga berkembang kasusnya ke Kota Waringin Barat dengan Bupati di sana dengan aturan hukum yang saat ini ada di Indonesia, berarti masih tidak bisa digugat lebih lanjut, Pak Alphonse. Sebenarnya kalau kita mau tempuh jalur hukum secara pidana ada terbuka, tapi karena ada ketentuan yang menyatakan bahwa sebuah keputusan MK itu final and binding, mengikat dan sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, itu bikin mati langkah hukum. Sebenarnya ini ranahnya ada ranah pidana, ada pemalsuan surat, menjadikan bukti ini absah dan legal. Ada pidananya. Jadi Mahkamah Konstitusi ngatur menyangkut bertentangan tidak dengan UUD 45, tapi menyangkut pidana bertentangan dengan pemalsuan tidak. Ada pemalsuan, tidak ada pemalsuan. Itu masalahnya yang harus dipilah secara jelas dan jernih. Jadi masih menjadi PR hukum di Indonesia. PR hukum. Perdebatan yang tidak selesai, tapi kalau kita memang menganut asas legalitas, ini juga bisa disidik. Tapi mau nyidik kemana? Oke. Ya, balik lagi ke masalah ke lembaga anti rasuah yang dikatakan bahwa seharusnya sebagai lembaga independen bisa memilah-milah komisionernya untuk menjabat paling menjadi wakil ketua. Lalu Anda sendiri melihat bagaimana sih proses pemilihan komisioner di KPK ini? Apakah memang masih terlalu longgar kah? Sebenarnya kalau aturan-aturan yang dipakai sebagai acuan sudah cukup bagus. Tapi berhubung yang memilah dan memilih ini memang manusia Indonesia yang sangat fleksibel dalam menafsirkan, jadi masih ada aja penyimpangan ataupun kebocoran-kebocoran yang harusnya kita waspadai bersama. Contoh antara lain, beberapa saat yang lalu pernah ada pernyataan dari seorang tersangka yang sudah masuk KPK yang ngomong, dulu ini satu ketua KPK atau komisioner KPK ini sebelum diangkat itu kan sowan ke kami, minta restu dan sebagainya. Baik, pembicaraan itu pernah terangkat dan tidak pernah diklarifikasi untuk dituntaskan. Yang ngomong ini fitnah. Bahkan yang ngomong tuh digecek keras karena pernah ngomong begitu. Dan omongan ini bukan hanya satu. Ada juga tersangka KPK yang juga ngomong, wah dulu saya di DPR, ini si A, si B datang ke saya minta sowan dari partai saya dan nanti di DPR supaya jangan dibegini begitu. Jadi kalau kita lihat aturan-aturan itu sudah baik, tetapi manusia di balik peraturan yang akan meloloskan ini juga di lobby. Dan ada juga informasi dulu yang bilang si A, si B waktu mau jadi ketua KPK datang lobby ke Cikeas dan sebagainya. Ini rumor yang berkembang biak di tengah pemberitaan dan tidak pernah satu pun yang mengklarifikasi secara benar untuk menyanggah rumor-rumor tersebut. Nah, negeri ini memang negeri yang hidup dengan penuh rumor dan prasangka, sehingga antara kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan. Tipis. Beda-beda tipis. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, saya mencoba menghubungi salah satu rekan dari MNC Media, Yung Rizky, yang ada di Depok. Beliau sudah berada di kediaman Bambang Wijoyanto. Halo Yung. Ya, selamat pagi. Pagi Yung. Bisa diceritakan dengan informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan penangkapan Bambang Wijoyanto ini? Ya, saat ini di rumah Bambang Wijoyanto sendiri masih dalam kondisi tertutup. Pihak keluarga belum mau memberikan keterangan atau menemui awak media yang berada di lokasi. Sementara beberapa orang yang mengaku kerabat Bambang Wijoyanto sendiri mengatakan memang biasanya Bambang Wijoyanto itu selalu mengantar anaknya sekolah pada pukul 5.30 pagi dan berangkat dinas pukul 6.30. Namun sebelum berangkat beliau selalu pulang dulu ke rumah untuk bersiap-siap. Namun aktivitas tersebut tidak terlihat saat ini. Hal itu dijelaskan oleh kerabat Bambang Wijoyanto bernama Ali Imran. Ya, apakah kerabat dari Bambang Wijoyanto juga mengatakan, sempat mengatakan apakah ada pesan-pesan tertentu dari Bambang Wijoyanto mengenai akhir-akhir ini mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu? Ali Imran tidak menjelaskan bahwa belakangan Bambang Wijoyanto mendapat tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak lain. Namun saat ini pihak keluarga maupun kerabat Bambang Wijoyanto sendiri belum mengetahui keberadaan pasti di mana Bambang Wijoyanto berada saat ini. Baik.
Yung, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Ya. Terima kasih kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi cara bicara kami bersama rekan Yung Rizky di Depok yang berada di kediaman Bambang Wijoyanto, bahwa keluarga masih tertutup terhadap media dan justru sampai saat ini belum tahu di mana keberadaan dari Bambang Wijoyanto. Kalau biasanya setelah memang ditangkap oleh pihak kepolisian. Apakah seolah-olah disembunyikan begitu ya dari pihak keluarga, dari masyarakat juga? Saya kira karena pemberitahuan seseorang di mana, sebenarnya polisi segera hari ini saya kira keluarkan surat pemberitahuan bahwa di mana dia berada, karena bisa saja dibawa di Mabes untuk diperiksa, bisa saja begitu. Kalau diperiksa tidak ditahankan, tidak perlu pemberitahuan untuk ditahan itu kan, karena memang yang sudah jelas bahwa kalau tadi Bapak Roni Sompi menyatakan ada di Barreskrim, berarti ada di sana. Itu menunjukkan bahwa Barreskrim selanjutnya bertanggung jawab terhadap keamanan yang bersangkutan. Karena belum 1x24 jam. Biasanya sudah itu ada pemberitahuan kepada pihak keluarga. Harus menunggu 1x24 jam dulu atau memang? Biasa dalam tenggang waktu 1x24 jam sudah ada satu administrasi hukum, Minkrim nama administrasi kriminal, untuk diberitahukan kepada pihak keluarga yang berhak mengetahui. Apakah tidak selayaknya harus diberitahukan langsung kepada pihak keluarga sehingga tidak membuat bingung berbagai pihak pada awalnya di pagi tadi? Mungkin saat ini setelah dibawa ke Mabes dan diproses, keluarga akan diberitahukan per lisan kalau keluarganya datang. Karena dengan pemberitaan ini kan keluarga bisa saja tahu, oh dia datang ke Barreskrim, tanya dan akan dapat penjelasan. Oke. Apakah kini Bambang Wijoyanto sudah bisa memberikan perlindungan hukumnya begitu? Memberikan kuasa hukumnya atas kasus ini? Tergantung yang bersangkutan, karena apabila dia diperlakukan sebagai tersangka, bisa berhak mendapatkan penasihat hukum. Karena sebenarnya penasihat hukum itu adalah seseorang yang mahir dalam bidang hukum yang dapat membela kepentingan hak-hak hukum dari seseorang di depan penegak hukum lain. Ya, ini terkait penangkapan salah satu wakil ketua KPK, tapi hingga saat ini pihak KPK sendiri belum memberikan keterangan apapun terhadap media. Anda sendiri melihat hal ini seperti apa, Pak Alfons? KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang profesional, mungkin dia sedang mengumpulkan berbagai bukti dan berbagai informasi, sehingga saat memberikan keterangan tersebut proper dan tidak terkesan amatiran atau tidak terkesan emosional atau bahkan tidak didukung oleh alat bukti. Jadi KPK menurut saya sedang melengkapi berbagai informasi untuk memberikan press conference. Oke, ditangkapnya Bambang ini apakah menunjukkan bahwa adanya pelemahan dari KPK sendiri atau malah memang menunjukkan keadilan begitu bagi berbagai pihak? Ditangkapnya seorang komisioner KPK ini untuk menunjukkan bahwa hukum di negeri ini masih bisa diharapkan akan tegak. Dan di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Jadi kalau sekian lama masyarakat berharap bahwa KPK sebagai lembaga yang memang kita sangat harapkan, kalau kita pernah nonton film Cina dulu, ada Judge Bao, taruhlah, itu harapan-harapan kita. Moga-moga ke depan ini lembaga ini bisa lebih independen, lebih profesional, dan lebih dicintai oleh masyarakat. Oke. Menurut Pak Alfonso sendiri, apa sih yang terjadi karena ditangkapnya Bambang Wijoyanto? Apakah KPK ini diprediksi akan bobrok seperti itu atau? Saya kira tidak. Para komisioner silih berganti kan, tiap 5 tahun silih berganti. Tapi lembaga ini karena didirikan atas sebuah ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan, maka akan tetap eksis. Kecuali nanti kalau seperti kita lihat sekarang, Kejaksaan Agung membentuk Satgas anti korupsi. Masyarakat akan melihat, ngapain ada KPK? Satgas anti korupsi di Kejaksaan Agung, kemudian Tipikor di Polri juga bisa optimal mengungkap berbagai kasus. Ya, kenapa ada badan ad hoc? Nah, dulu badan ini dibentuk karena memang kelihatannya melemah kegiatan-kegiatan memberantas korupsi, sedangkan bahaya korupsi begitu menggurita di negeri ini. Oke, Pak Alfons, nih kami juga sudah mendapatkan informasi terbaru dari Komisioner KPK Adnan Pandu Praja sudah menemui Bambang Wijoyanto, dan Bambang sendiri sudah memastikan akan kembali ke kantor dan KPK akan berjalan seperti biasa. Apakah memang seperti biasanya dengan penangkapan tidak melulu dilanjutkan dengan penahanan, bisa juga orang yang ditangkap tersebut selidiki dan keluar lagi, bisa kok? Bisa saja, karena penahanan itu biasanya agar tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, atau saja menghilangkan barang bukti. Tetapi kalau barang bukti sudah lengkap dan dia tidak melarikan diri, buat apa nangkap dan buat apa nahan? Karena menahan ini kan jadi beban negara dan jadi
soal yang tidak terlalu penting, karena seorang Bambang Wijoyanto mau lari kemana? Dia lari kemana-mana ke luar negeri pun akan malu-maluin karena namanya begitu terkenal, harapan masyarakat begitu clean, tahu-tahu lari. Dia lebih bertahan di Indonesia, buktikan bahwa saya tidak bersalah. Itu menurut saya sikap yang harusnya dia tempuh untuk membersihkan namanya. Dan kalau perlu dia bisa gugat penangkapan ini perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak-hak dia sebagai seorang pejabat negara. Ya, jika memang Bambang Wijoyanto akan kembali ke kantor, ya. Tapi kan sudah dipastikan tidak, dari pihak polisi sudah yakin bahwa tidak akan melarikan diri. Ya. Lagi-lagi jadi pertanyaan, lalu kenapa sih ditangkapnya di tengah jalan, nggak waktu mungkin di kediaman atau di kantornya saja? Ya, menurut saya pertimbangan daripada penyidik untuk melakukan sebuah tindakan kepolisian dimanapun adanya, mereka pasti punya dasar-dasar pembenar secara teknis. Karena mungkin saja untuk efektivitas atau untuk kepastian bahwa rumor yang tersebar selama ini tentang manipulasi informasi di Kota Waringin Barat itu harus dibuktikan, dia harus didengar keterangannya. Karena seperti kemarin kan ada yang berkata penentuan seseorang jadi tersangka belum didengar keterangannya kok tersangkakan. Nah ini kali tersangkakan karena udah dengar keterangannya di BAP. Oke. Baik, kita potong lagi dialog kita dan kita mencoba menghubungi rekan Efri Purbay yang berada di kantor KPK. Ya, halo Efri. Ya, Efri, apa informasi terkini yang bisa Anda sampaikan di kantor KPK? Ya, pemirsa, setengah 10 pagi tadi, Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto ditangkap oleh pihak Barreskrim Polri. Penangkapan ini diduga terkait kasus pemalsuan, kasus pemberian kesaksian palsu pada pilkada di Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Penangkapan sendiri pun dilakukan oleh pihak Barreskrim ketika Bambang mengantar anaknya di wilayah Cinere, Depok. Terkait dengan penangkapan ini, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengungkap bahwa pihak KPK sendiri sedang menuju Barreskrim untuk mengonfirmasi terkait penangkapan yang dilakukan pagi tadi. Hingga saat ini pun kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus ataupun penangkapan ini. Namun hingga saat ini di KPK sementara telah banyak berbagai aktivis yang datang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ini, diantaranya ada ICW, ada ada aktivis Pukat UGM dan juga Fahdur Rahman hingga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Beni Indrayana. Terkait dengan kasus sendiri, menelisik ke belakang, kasus ini bermula ketika Sugianto dan juga Eko yang memenangkan pilkada Kota Waringin Barat di tahun 2010 lalu didiskualifikasi kemenangannya. Kemenangan ini didiskualifikasi ataupun dihambat karena adanya berbagai kesaksian, ada sekitar 67 kesaksian, diantaranya kesaksian yang diberikan oleh Ratna Maria terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh Sugianto dan Eko. Diduga Bambang selaku advokat pihak penggugatnya yaitu Ujang melakukan penyuruhan ataupun menyuruh berbagai saksi untuk memberikan keterangan palsu, sehingga kasus ini pun ditangani oleh pihak Barreskrim. Dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta, kembali ke studio. Ya, Efri, kami dapat informasi jika Komisioner KPK Adnan Pandu Praja sudah menemui Bambang Wijoyanto dan Bambang juga sudah memastikan akan kembali ke kantor KPK. Apakah memang benar demikian? Dan sekali nampaknya hubungan langsung kita dengan kantor KPK terputus dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Alphonse yang mau. Oke. Kasus ini menjadi perhatian publik begitu ya. Apa sih seharusnya yang harus dilakukan oleh Barreskrim, Polri, institusi Polri dan KPK sendiri sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan gitu? Yang harus dilakukan oleh Barreskrim Polri saat ini yaitu melakukan intensifikasi pemeriksaan secara optimal sehingga langkah penangkapan tidak terkesan sebuah langkah yang overacting. Nah, sedangkan
kalau punya bukti-bukti yang lengkap dan memadai, jangan ragu-ragu, tetapkan ketersangkaan untuk proses selanjutnya tanpa pandang bulu, bahwa semua orang diperlakukan sama depan hukum. Nah, sebaliknya oleh KPK sebagai lembaga yang juga penegak hukum, karena BW masih sebagai komisioner ya, menyiapkan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Nah, sedangkan apabila pihak Barreskrim dalam hal melakukan penangkapan dan penyidikan ini sebagai tahapan penyidikan tidak proper dan terindikasi ada kegagabahan, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan pembelaan yang memadai agar ini secara hukum bisa dibuktikan. Oke, harus hati-hati begitu menunjukkan ke publik ya begitu ya, Pak Alfonso. Kita akan lanjutkan saat lagi pemirsa, tetap di Breaking News Indo TV. AFC Asian Cup 2015 telah memasuki babak quarter final. Jangan lewatkan pertandingan juara grup C Iran melawan Irak, serta juara bertahan Jepang melawan Uni Emirat Arab. AFC Asian Cup 2015, Jumat 23 Januari 2015, live, eksklusif di Sindo TV luar biasa. Unik, aneh, lucu, dan pastinya menghibur. Uniknya tuh di sini. Hadir Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV luar biasa. Menyajikan informasi terkini untuk Anda. Luar biasa. Luar biasa. Tugas terhormat bagi kami. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi. Dari seluruh Indonesia dan dunia, Sindo TV luar biasa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Indo TV terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kami akan kembali menginformasikan trending topik di media sosial mengenai dukungan terhadap KPK, bahwa penangkapan Wakil Ketua KPK oleh Barreskrim Polri menuai reaksi langsung masyarakat Indonesia di sosial media. Hashtag Save KPK menjadi trending topik di Twitter, dan hal ini membuat publik semakin bertanya ada apa dengan negara ini. Ya, kalau bisa dibilang Save KPK berarti lembaganya, bukan pribadi, bukan komisioner-komisionernya, oknum-oknumnya. Ya, jadi kita juga perlu cerdas membaca fenomena ini. Karena Save KPK ini siapa sih yang mengangkat topik-topik ini? Kalau KPK ya lembaganya, termasuk orang-orangnya. Tapi kalau orang-orangnya merupakan oknum-oknum ini juga punya langkah-langkah yang tidak proper secara hukum, kita juga tidak perlu membabi buta dan mata gelap Save KPK, mangan orang mangan kumpul atau mati hidup negeriku. Tidak. Mati hidup undang-undang dan ketentuan perundangan berjalan tidak. Sejauh mana apa yang dikerjakan oleh para komisioner ataupun di KPK ini yang benar-benar according the rule, due process of law. Jadi jangan juga mata gelap. Pokoknya KPK cinta mati. Tidak. Cinta karena kau menegakkan hukum secara benar dan baik. Kami akan bela dengan sampai tidak terakhir kan. Tapi kalau begitu menyimpang, menyalahgunakan kewenangan, Anda pun tidak kebal hukum. Itu kira-kira. Tapi lembaga independen seperti KPK ini memang tetap harus ada kan di negara ini? Tergantung. Apabila lembaga-lembaga yang sudah ada secara undang-undang itu bisa menegakkan hukum secara benar dan baik, lembaga-lembaga ad hoc ini kan sementara sebenarnya. Ini kan sebenarnya KPK ada untuk merangsang kejaksaan dan kepolisian agar bekerja lebih proper. Maka KPK mengkoordinasikan dan seperti
memantau apa-apa yang dikerjakan oleh polisi dan jaksa. Kalau memang ada dugaan korupsi, tolong diteruskan, jangan disimpan di bawah meja misalnya. Dan apabila itu ditangani oleh polisi dan jaksa, KPK juga apabila menemukan informasi dan data lain, feedback. Itu koordinasi seperti itu loh. Ya. Apakah selama ini KPK sudah menunjukkan peranannya semestinya begitu ya, menunjukkan keadilan yang semestinya gitu atas kasus-kasus yang bergulir tentang KPK selama ini? Sampai saat ini masih seperti harapan masyarakat. KPK menunjukkan kinerja, karena kalau dengan jumlah personil sedikit, dengan kinerja yang dihasilkan, kita bisa katakan dalam tanda petik sudah cukup memadai. Walaupun dia juga penyidiknya di situ, jaksanya di situ, hakimnya di situ, satu badan, dan bisa nyadap dan sebagainya. Hansip pun dipasang alat seperti itu, kewenangan seperti itu, bisa jadi KPK. Jadi sebenarnya semua orang kalau dikasih kewenangan seperti itu dan satu badan, nggak ada susah-susahnya. Makanya ada kejaksaan atau polisi kan kasih kewenangan seperti itu. Tapi dibilang kan mestinya lawful intercept. Jadi penyadapan secara taat asas. Kalau ada orang tersangka baru disadap dong. Jangan semua orang disadap, nanti kayak safak di Iran. Semua masyarakat diintai oleh polisinya. Nah ini terjadi kemarin kalau di poin ke-6 yang pertemuan dengan tokoh PDIP, Abraham Samad katakan kalau itu benar, kami sudah sadap, saya sudah tahu kenapa saya tidak jadi wapres, karena ada ini itu. Ini juga kacau kalau begitu tidak diklarifikasi. Mulai kapan dibolehkan menyadap orang yang tidak jelas masalah hukumnya? Hah? Kalau itu terjadi, betapa kacaunya negara ini dikendalikan oleh oknum-oknum yang punya ambisi pribadi. Kalau itu terjadi benar. Tapi terkait dengan penyadapan telepon, apakah sudah ada aturan atau hukum yang mengatur tentang hal itu? Ada di kalau secara umum di Undang-Undang ITE ya. Tetapi oleh KPK penyadapan dibolehkan. Di badan-badan tertentu di negara ini ada apa yang boleh. Tapi itu pun ada ketentuan kapan boleh nyadap. Kalau di luar negeri kan nyadap dan boleh minta izin hakim. Di sini ada beberapa badan dibolehkan oleh undang-undang. Nah kalau ada juga badan karena punya peralatan boleh nyadap, namanya kegiatan intelligence. Jangan ngomong gitu loh. Sehingga informasi yang ada menjadi panduan di dalam petugas yang membangun konstruksi si A, si B kita curigai. Tapi kalau dia sadar dan omong kayak di pointers 6 itu, yang pertemuan, ini bahaya. Kegiatan penyadapan dahulunya ini kegiatan intelligence, gathering data namanya. Jadi orang intel itu punya kerjaan nyadap, nguping. Dan itu tidak terangkat secara hukum. Tetapi dia bisa membangun konstruksi perkara dari informasi-informasi intelijen ini di verifikasi dan data-data faktual. Begitu. Iya. Iya. Pak Alfon, dulu berkembang istilah namanya yang cicak dan supaya ada jilid 1, jilid 2. Dan saat itu masyarakat lebih condong untuk pro terhadap KPK. Namun saat itu, walaupun di media sosial hashtagnya banyak mengatakan siap KPK, tapi sudah membuktikan bahwa KPK bukan lembaga yang kebal hukum. Kalau Anda sendiri melihat apakah kasus-kasus versus cicak versus Buaya ini ada politisasi di situ? Untuk kita nyatakan ada politisasi harus didukung oleh bukti yang valid dan akurat. Memang waktu versi cicak dan buaya disayangkan cicaknya tidak berkembang jadi buaya, buayanya juga tidak jadi cicak. Tapi yang jelas pada saat itu yang menyatakan cicak buaya yang sekarang sudah masuk penjara. Itu waktu juga seorang kabar eskrim. Dan yang jadi tersangka pun hilang rimbanya karena kalau jadi tersangka mesti diteruskan kemana ketersangkaan. Nah itulah yang pernah saya angkat bahwa penetapan satu tersangka oleh penyidik ini mempunyai konsekuensi sosiologis dan berbagai konsekuensi lain. Seseorang yang orang tuanya ditetapkan jadi tersangka, anak perempuannya bisa-bisa dipegat pacarannya. Karena pacarnya saya nggak mau punya pacar sama yang calon mertuanya tersangka. Nah sedangkan secara hukum acara, penetapan status tersangka tidak bisa diapa-apain. Orang punya kerugian sosiologis seperti itu tidak bisa dituntut. Nah sedangkan penyidik bisa saja ujuk-ujuk tersangka. Siapa yang menguji ketersangkaan itu sudah valid dan dapat dibuktikan secara hukum? Bertahun-tahun, berbulan-bulan mungkin tersangka melulu, nggak pernah di P21 dan nggak pernah disidangkan. Banyak terjadi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ya. Apakah menurut Pak Alfonso ini kasus ini merupakan adanya pembekuan KPK begitu, pelemahan KPK yang saya katakan tadi begitu? Tidak juga. Ini merupakan titik kulminasi untuk menguji sejauh mana KPK harus diselamatkan karena diawaki oleh orang-orang yang berintegritas tanpa cacat dan praktik kemarin-kemarinnya tidak belepotan lumpur di kaki tangannya.
Dan ini saat yang tepat untuk membuktikan itu. Demikian juga penyidik Polri, ini saat yang tepat bahwa Anda menyidik secara profesional. Oke. Dan orang-orang di balik KPK itu apakah tepat menurut Pak Alfonso? Pak Abraham Samad? Pak Bambang Wijayanto? Mereka berpraktik sebagai pengacara. Pengacara ini dalam tanda petik ini di antara malaikat dan bukan malaikat. Di Indonesia praktik hukum ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan mereka itu baik sekali, baik ataupun buruk sekali, tapi belum pernah dibuktikan. Tapi banyak berseliweran bahwa informasi tersebut harus diverifikasi secara hukum karena mereka juga bukan hanya manusia yang punya kelemahan. Oke, kita nantikan lagi kelanjutan dari kasus ini seperti apa. Baik. Mudah-mudahan benar-benar yang terbukti, yang benar-benar adalah yang benar ditampilkan di muka publik, jangan hanya sekedar kasus cicak, kasus buaya lagi. Baik. Ya. Bisa demikian tadi breaking news Sindo TV mengenai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dukirawan dan saya Loviana Dian. Terima kasih. Kerja yang tugas sendiri. Selamat siang. Sampai jumpa.